Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan membahas beberapa materi. Adapun materinya yaitu operasi bilangan berpangkat, bilangan bentuk akar, pola barisan bilangan, serta barisan dan deret. Nah, sebelum membahas materi lebih lanjut, kami akan membahas sedikit mengenai kurikulum K13 dan kurikulum darurat COVID. Nah, menurut kami kurikulum K13 ini urutan atau rentetan materinya itu sudah bagus karena mulai dari dasar. Nah, berkaitan dengan kurikulum darurat COVID, seperti yang kita tahu bahwa kurikulum darurat COVID ini sekarang telah dilakukan penyusunan, yaitu penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada penyederhanaan kurikulum K13. Jadi penyederhanaan ini mengurangi secara drastis kompetensi dasar siswa untuk setiap mata pelajaran, sehingga siswa dapat fokus kepada kompetensi yang esensial atau kompetensi yang menjadi persyaratan untuk kelanjutan pembelajaran selanjutnya. Jadi menurut kami kurikulum yang diterapkan pada tingkat SD, SMP ataupun SMA ini telah bagus, meskipun tentunya masih memiliki kekurangan seperti kendala pada akses selama pembelajaran daring. Mungkin sekian pembahasan mengenai kurikulum. Selanjutnya kami akan membahas beberapa materi yang ada pada kelompok kami. Nah, jadi materi pertama yaitu operasi bilangan berpangkat. Pengenalan materi perpangkatan kepada siswa dapat dilakukan dengan menggunakan media kertas ataupun media tali untuk menunjukkan konsep perpangkatan kepada siswa. Nah, pertama yaitu media kertas. Jadi misalnya kita mempunyai selembar kertas. Selembar kertas tersebut kita lipat sesuai dengan bilangan pokok yang kita ketahui. Misalnya bilangan pokoknya yaitu 2. Nah, nanti lipatan pertama ini akan menghasilkan 2 bagian pada kertas yang dilipat tersebut. Kemudian lipatan tersebut dilipat 2 kembali dan menghasilkan lipatan seperti pada gambar. Selanjutnya dengan cara yang sama akan menghasilkan 8 lipatan. Nah, menggunakan media tali, misalnya kita memiliki seutas tali, kemudian tali tersebut kita bagi sesuai dengan bilangan pokok yang kita ketahui. Nah, nantinya akan menghasilkan 2 utas tali. 2 utas tali tersebut kemudian kita gunting dan menghasilkan 4 utas tali. Nah, dengan cara yang sama nanti dengan mengguntingnya lagi akan menghasilkan 8 utas tali. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemotongan tali atau lipatan kertas pertama akan menghasilkan 2 utas tali atau 2 lipatan kertas. Pemotongan tali atau lipatan kertas kedua akan menghasilkan 4 untaian tali atau 4 lipatan kertas. Yang pemotongan tali atau lipatan kertas ketiga akan menghasilkan 8 untaian tali atau 8 bagian lipatan kertas, sehingga pemotongan tali ini menggambarkan bahwa 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8, dan 2 pangkat n sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak n faktor. Nah, selanjutnya definisi bilangan bulat berpangkat positif. Misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A berpangkat N dituliskan A pangkat N, yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali, di mana A ini adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat atau eksponen. Contohnya yaitu 7 pangkat 3 sama dengan 7 dikali 7 dikali 7, 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Adapun sifat dari bilangan bulat berpangkat positif, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Selanjutnya bilangan berpangkat negatif. A pangkat minus P sama dengan 1/A pangkat P. Contohnya yaitu 2 pangkat minus 3 sama dengan 1/2 pangkat 3. 5 pangkat minus 1 sama dengan 1/5. Pemangkatan bilangan pecahan. A pangkat P per Q sama dengan
akar pangkat Q dari A pangkat P. Contohnya 5 pangkat 2 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 25. Pemangkatan 0, jika M sama dengan N, maka A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, di sini ada dua siswa yang mengerjakan soal yang telah diberikan. Nah, pada siswa yang pertama, siswa tersebut telah menjawab pertanyaan dengan benar dengan menerapkan sifat perkalian ataupun sifat pembagian pada bilangan berpangkat. Nah, pada siswa kedua dapat kita lihat pada nomor 3 bagian A dan B, siswa tersebut tidak menerapkan sifat pembagian bilangan berpangkat. Akan tetapi siswa tersebut mengerjakan bilangan yang ada pangkatnya terlebih dahulu. Sama dengan di nomor 4 bagian B, siswa tersebut juga tidak menerapkan sifat perkalian dan sifat pembagian pada bilangan berpangkat. Nah, selain dari jawaban dari kedua siswa ini, tidak menutup kemungkinan bahwa di luar sana masih banyak siswa yang memiliki kesulitan ataupun memiliki kesalahan dalam pengerjaan bilangan berpangkat. Di sini dapat kita lihat pertama pada soal 1B. Berapa hasil dari 2 per 3 pangkat 5? Nah, di sini ada kesalahan dalam memahami soal, di mana pangkatnya dia tuliskan sejajar dengan bilangan pokok sehingga saat pengoperasiannya, operasi soalnya itu berubah menjadi bilangan operasi pecahan. Nah, yang pada soal 2A 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 25 pangkat 2. Nah, ini memang jawabannya sudah benar, akan tetapi dia tidak menerapkan sifat perkalian dalam bilangan berpangkat. Nah, pada soal 2B sama dengan yang tadi, dia tidak menerapkan sifat perkalian dalam bilangan berpangkat. 2 per 3 pangkat 5 dibagi 2 per 3 dibagi 2 per 3 pangkat minus 7. Nah, pengerjaannya ini telah benar karena telah menerapkan sifat pembagian pada bilangan berpangkat. Akan tetapi di sini ada kecerobohan atau kurang cermatnya siswa karena bilangan pokoknya itu berganti. Nah, selanjutnya pada soal 3B, 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat minus 2. Nah, penerapan sifat pembagian bilangan berpangkat di sini itu telah benar, akan tetapi ada kesalahan karena di sini seharusnya pangkatnya itu minus 2, sehingga seharusnya jawabannya adalah 3 pangkat 8 dikurang minus 2 sama dengan 3 pangkat 10. Selanjutnya pada nomor 4A, 2 pangkat 4 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Di sini juga ada kesalahan pemahaman, dia tidak menerapkan sifat perkalian pada bilangan berpangkat yang seharusnya di sini itu 2 pangkat 20 dikali 2 pangkat 3. Nah, pada soal 4B ini juga terjadi kekeliruan di mana soalnya itu bagi, akan tetapi setelah mengerjakan soalnya dia melakukan kesalahan dengan mengubah tandanya menjadi perkalian sehingga jawabannya juga salah. Nah, berdasarkan kesalahan pengerjaan tadi dapat diambil 3 kesalahan yang sering terjadi dalam pengoperasian bilangan berpangkat. Yang pertama, kesalahan dalam memahami soal, di mana di sini siswa tidak dapat memahami atau belum mendapat informasi yang terkandung di dalam pertanyaan. Yang kedua, kesalahan dalam penggunaan konsep. Di sini siswa mengalami kesulitan dalam menentukan teorema atau rumus yang akan digunakan. Yang ketiga, kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat. Di sini siswa telah menggunakan teorema atau konsep yang benar, akan tetapi melakukan kesalahan dalam perhitungan. Nah, selanjutnya solusi dari kesalahan pengerjaan bilangan berpangkat. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih mengenai konsep dasar dalam melakukan operasi hitung. Yang kedua, memberikan lebih banyak latihan soal untuk meningkatkan ketelitian dan keterampilan saat melakukan operasi hitung. Yang ketiga, melakukan pendampingan khusus bagi siswa yang mengalami kesalahan dalam pengerjaan soal. Mungkin sekian materi yang sempat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Baik, selanjutnya kita masuk dalam bilangan bentuk akar. Namun sebelum itu saya akan memaparkan
beberapa kesulitan yang kami lihat dari hasil survei yang pertama, yaitu kesulitan di mana mereka sebenarnya tidak mengetahui apa itu bentuk akar. Yang kedua, kesulitan pada operasi hitung. Yang ketiga, sulit menyederhanakan jika angkanya terlalu besar. Baik, kami akan memaparkan beberapa hasil survei kami. Nah, untuk menjawab kesulitan ini, kami akan membahas satu persatu. Yang pertama, pengertian dari bilangan bentuk akar. Nah, bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Ingat, yang hasilnya bilangan irasional. Jadi, tidak semua bilangan yang dituliskan dalam akar merupakan bentuk akar. Seperti akar 25, itu bukan bentuk akar karena nilainya atau hasilnya itu rasional atau bilangan rasional. Nah, untuk lebih memahaminya, bentuk akar adalah invers dari bentuk kuadrat atau kebalikan dari bentuk kuadrat. Seperti jika kita memiliki 2 pangkat 3 sama dengan 8, inversnya adalah berapa dipangkatkan 3 sama dengan 8. Nah, ini dapat dituliskan menjadi akar pangkat 3 dari 8 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 sama dengan. Nah, sebenarnya bentuk ini kita telah dapatkan pada sifat perpangkatan, di mana A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Kita telah mengetahui bentuk akar. Nah, selanjutnya bagaimana mencari hasil bentuk akar? Salah satu cara menyelesaikan suatu akar adalah dengan menggunakan cara faktor. Cara faktor ini juga dapat digunakan dalam menyederhanakan suatu bentuk akar menjadi lebih mudah. Cara penyelesaiannya yang pertama, nyatakan bilangan di bawah tanda akar dalam perkalian faktor prima, di mana kita dapat membuatkan pohon faktornya terlebih dahulu. Yang kedua, membagi pangkat bilangan prima dengan pangkat akar, kemudian hasil menjadi pangkat bilangan prima di luar akar, sedangkan sisa menjadi pangkat bilangan prima di dalam akar. Sederhanakan akar-akar berikut. Akar dari 320 itu sama dengan, kita menggunakan cara faktor, kita menuliskan dalam perkalian bentuk prima. Sebelum itu kita mencari pohon faktornya terlebih dahulu, dan kita telah mendapatkannya. Kita menuliskannya dalam bentuk akar. Kita melihat ini ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 1. Ini sama dengan yang cara kedua kan dibagi dengan pangkat akar. Sehingga 6 dibagi 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. 5 di pangkat 1 dibagi 2 kan itu tidak bisa, itu termasuk sisa, sehingga dituliskan dalam akar 5 pangkat 1 sama dengan 8 akar 5. Nah, ternyata bentuk penyederhanaan dari 320 adalah 8 akar 5. Kita masuk dalam contoh berikut, yaitu akar 1944. Terlebih dahulu kita membuatkan pohon faktornya untuk lebih mudah. Nah, di sini kita menuliskan pohon faktornya. Kita mendapatkan akar dari 2 dipangkat 1, 2, 3 dikali 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 3 pangkat 5 itu kan sama dengan cara yang kedua, itu dibagi dengan pangkat akar, sehingga 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Maka dituliskan 2 pangkat 1, sisanya masih dalam akar 2 pangkat 1. Kemudian 5 bagi 2.
5 bagi 2 kan 2, sisa 1. Kita tuliskan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Nah, 2 kali 3 pangkat 2 itu 18. 2 kali 3 itu 6. Jadi, akar dari 194 itu sama dengan 18 kali akar 6. Nah, bagaimana jika kita menuliskan akar pangkat 3 dari 1944? Nah, kalau kita menuliskan akar pangkat 3 dari 1944 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Ini sama dengan 3 bagi 3 kan 1, sehingga dituliskan 2. Pangkat 1, 5 dibagi 3 kan itu 1. 1 sisa 2, sehingga dituliskan di 3 pangkat 1 dikali akar 3 pangkat 2. Nah, ini akar pangkat 3 ya. Jadi 2 kali 3 itu 6, akar pangkat 3 dari 9. Baik, setelah kita mengetahui dan memahami cara faktor yang telah dijelaskan tadi, maka adapun sifat-sifat bentuk akar yang mempermudah kita dalam melakukan operasi akar. Yang pertama yaitu akar pangkat N dari A kali B sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Yang kedua, A kali akar C ditambah B kali akar C itu sama dengan dalam kurung A tambah B dikali akar C. Yang ketiga, A kali akar C dikurang B kali akar C sama dengan A kurang B kali akar C. Yang kelima, akar A per akar B sama dengan akar dari A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Yang keenam, akar C dikali dengan akar C sama dengan C. Yang ketujuh, A kali akar C kali B kali akar D sama dengan A kali B kali akar dari C kali D. Yang kedelapan, akar A tambah akar B dipangkatkan 2 sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah 2 kali akar dari A kali B. Yang kesembilan, akar A kurang akar B dipangkatkan 2 sama dengan A tambah B dikurang 2 kali akar dari A kali B. Yang ke-10, A per akar B sama dengan A kali akar B per B. Nah, di sini kita memiliki contoh pengoperasian pada bentuk akar. Yang pertama itu 5 akar 3 ditambah akar 243 dikurang akar 12. Nah, seperti sifat yang telah disebutkan tadi, ini dapat dijumlahkan apabila akarnya sama, sehingga kita harus menyamakan akarnya. Kita lihat di sini akar 3, maka 243 ini kita sederhanakan dan akar dari 12 juga kita sederhanakan. Penyederhanaannya sama seperti pada penyederhanaan menggunakan bentuk penyelesaian cara faktor. Nah, di sini kita memfaktorkan terlebih dahulu 243 dan kita mendapatkan 3 pangkat 5. Seperti cara yang biasa, 5 dibagi 2 itu 2 dan sisanya 1, maka dituliskan 3 pangkat 2 akar 3. Kemudian untuk akar 12 itu sama dengan caranya, maka didapatkan akar 2 pangkat 2 dikali 3. 2 bagi 2 kan 1, sehingga 2 dan akar 3 tetap, jadi 2 kali akar 3. Nah, karena semua akarnya sudah sama, maka boleh ditambahkan atau dioperasikan. Jadi 5 akar 3 ditambah 9 akar 3 dikurang 2 akar 3 itu sama dengan 12 akar 3. Nah, untuk contoh yang kedua itu perkalian
dimana akar 10 dikali akar 2 itu sama dengan akar dari 10 kali 2 sama dengan akar 20. Nah, saya kira dari hasil survei yang kami lakukan, memang banyak yang telah mengetahui pengoperasian bentuk akar ini, namun ada banyak yang dalam pengoperasiannya itu tersendat karena penyederhanaan, dan seperti yang di awal saya bahas tentang kesulitan, dan kami juga menemukan adanya kekurang telitian karena mungkin terlalu cepat-cepat mengerjakan atau kurang fokus dalam mengerjakan. Nah, solusi kami adalah perbanyak latihan soal matematika agar lebih terlatih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah materi mengenai pola bilangan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah memahami konsep dari pola bilangan. Kemudian menemukan kesulitan atau kesusahan yang kerap dialami oleh siswa saat mempelajari materi tersebut, dan kemudian memberikan alternatif solusi pemecahan masalah. Yang pertama adalah konsep dari pola bilangan. Jadi pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang sama dan teratur. Seperti pada contoh 1. Di bagian A di situ 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi 2 ke 4 itu ditambah 2, 4 ke 6 juga ditambah 2, begitupun 6 ke 8 ditambah 2. Jadi pola dari bilangan tersebut itu selalu ditambah 2 dari suku sebelumnya. Nah, jadi bisa kita teruskan menjadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Di bagian B juga sama, 1, 6, 11, 16. Jadi 1 ke 6 itu ditambah 5, begitu juga 6 ke 11 ditambah 5, dan 11 ke 16 juga ditambah 5. Jadi pola dari susunan bilangan tersebut adalah selalu ditambah 5 dari suku sebelumnya. Jadi bisa kita teruskan menjadi 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 dan seterusnya. Kemudian pada contoh 2, di situ bagian A ada 4, 6, 9, 13, 18. 4 ke 6 itu ditambah 2, 6 ke 9 itu ditambah 3, 9 ke 13 itu ditambah 4, 13 ke 18 ditambah 5. Jadi yaitu polanya ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Jadi suku-suku berikutnya itu pasti ditambah 6, kemudian ditambah 7, ditambah 8 lagi, dan seterusnya. Yang bagian B, di bagian 2, 6, 18, 54. Nah, jadi di sini kita dapat melihat 2 ke 4 itu 2 ke 6 itu ditambah 4. 6 ke 18 itu ditambah 12. 18 ke 54 itu ditambah 36. Jadi polanya ini tidak sama. Jadi kita harus menemukan pola lain yang sesuai dengan susunan bilangan-bilangan ini. 2 itu bisa dikali 3 untuk menghasilkan 6. Begitu juga 6 bisa dikali 3 untuk menghasilkan 18. 18 juga bisa dikali 3 untuk menghasilkan 54. Nah, jadi pola yang benar itu adalah dikali 3 dari suku sebelumnya. Jadi bisa kita teruskan menjadi 2, 6, 18, 54, 162 dan seterusnya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah apa kesulitan dalam mempelajari materi ini.
Jadi cara menentukan pola bilangan itu ada dua cara. Yang pertama dengan analisa atau analisis, atau bisa juga dengan cara rumus, dengan menggunakan rumus maksudnya. Cara analisis itu digunakan untuk pola bilangan umum yang polanya itu maksudnya kita menganalisis polanya, kita coba-coba memikirkan sendiri. Sedangkan sedangkan menggunakan rumus itu untuk pola bilangan khusus seperti aritmatika dan geometri. Nah, kalau misalkan kita menggunakan rumus, nah pasti itu akan lebih mudah karena sudah ada rumusnya. Jadi kita tinggal menentukan saja. Nah, tapi cara analisis di sini sebenarnya mudah saja kalau soalnya juga mudah atau sederhana seperti yang tertera tadi pada contoh 1 yang menentukan sukunya itu dengan cara ditambah 2 dari suku sebelumnya. Nah, yang membuat di sini susah adalah ketika soalnya itu butuh pemikiran yang sangat teliti untuk menemukan polanya supaya kita bisa meneruskan susunan bilangan tersebut. Baiklah, kita melangkah ke soal pertama. Di situ soalnya adalah tentukan 3 bilangan genap berurutan yang sama dengan 90. Di sini ada 2 penyelesaian. Penyelesaian pertama itu kita menggunakan aljabar. Misalkan kita ibaratkan bilangan 1 itu sama dengan X. Nah, karena dia bilangan genap berurutan, maka bilangan 2 itu kita ibaratkan X ditambah 2, dan bilangan 3 X ditambah 4. Jadi dapat kita tulis menjadi X ditambah 2 ditambah X ditambah 4 itu sama dengan 90. Kemudian 3X ditambah 6 sama dengan 90. Masing-masing ruas dikurang 6, jadi tinggal 3X sama dengan 84. Dan kemudian masing-masing ruas juga dibagi 3, jadi X sama dengan 28. Nah, jadi bilangan genap berurutan yang sama dengan 90 itu adalah 28, 30, dan 32. Kemudian cara penyelesaian kedua itu bisa menggunakan pola bilangan. Karena bilangan genap berurutan, maka kita bisa mencoba. Yang pertama itu 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12. Kemudian kita coba lagi 4 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 18. Kemudian kita coba lagi 6 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 24. Kemudian 8 ditambah 10 ditambah 12 sama dengan 30. Kemudian 10 ditambah 12 ditambah 14 sama dengan 36. Dari percobaan ini hasilnya itu bisa kita tulis membentuk susunan bilangan itu 12, 18, 24, 30, 36. Di sini di susunan bilangan ini kita bisa melihat bahwa polanya itu selalu ditambah 6 dari suku sebelumnya. 12 ditambah 6 sama dengan 18, 18 ditambah 6 sama dengan 24, 24 juga ditambah 6 untuk dapat 30, 30 ditambah 6 menghasilkan 36, dan seterusnya. Jadi kita teruskan pola bilangan tersebut hingga mendapatkan 90.
Di sini 90 itu merupakan suku ke-14. Jadi bisa kita tulis sebagai 14 dikali 2 sama dengan 28. Jadi bilangan genap berurutan yang menghasilkan 90 itu adalah 28, 30 dan 32. Kemudian soal kedua, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola berikut: 5, 10, 8, 13, 11, 16, 14. Jadi kita disuruh menentukan 3 bilangan selanjutnya. Di sini ada beberapa jawaban dengan tentunya pola bilangan yang beda-beda tetapi hasilnya itu sama. Ada yang ditambah 5 terus dikurang 2, ditambah 5 kurang 2 dan seterusnya. Ada juga yang melangkah, 5 ke 8 itu ditambah 3, terus 10 ditambah 13 itu ditambah 3. Jadi dia polanya itu selalu ditambah 3 tetapi melangkah. Dan jawabannya itu benar semua, sama. Jadi intinya itu pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang sama dan teratur. Kalau misalkan dia tidak sama, setidaknya dia harus teratur. Seperti itu. Oke, materi selanjutnya, barisan dan deret aritmatika. Apa sih bedanya barisan dan deret aritmatika? Barisan aritmatika adalah suatu bilangan yang memiliki selisih tetap di antara dua suku yang berurutan. Sedangkan deret aritmatika adalah suatu urutan bilangan di mana suku ke n merupakan hasil jumlah dari suku ke n kurang 1 dengan selisih, atau bisa disebut dengan hasil jumlah dari suku pertama sampai dengan suku ke n. Selanjutnya, rumus. Baris aritmatika memiliki rumus umum yakni UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana UN di sini merupakan suku ke n, A merupakan suku pertama, B merupakan beda atau selisih, dan N merupakan banyaknya suku. Sedangkan deret aritmatika memiliki rumus umum yakni Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, di mana telah diketahui UN di sini sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, sehingga diperoleh Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Dengan keterangan Sn merupakan jumlah N suku pertama, A merupakan suku pertama, B merupakan beda atau selisih, dan N merupakan banyaknya suku. Nah, tentunya rumus tadi sangat diperlukan dalam menyelesaikan soal-soal tentang atau soal-soal mengenai masalah barisan atau barisan dan deret aritmatika. Contoh pertama, tentukan suku ke-14 dari barisan 3, 5, 7, 9. Nah, tentunya jika hanya suku ke-14 masih bisa dihitung secara manual tanpa menggunakan rumus. Tetapi bagaimana jika yang ditanyakan itu merupakan suku ke-100 atau 200 atau bahkan sampai dengan suku ke-1000? Maka bisa digunakan rumus yang tadi, yaitu A UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, diketahui A-nya itu sama dengan 3, B sama dengan 2. Maka untuk menyelesaikan soal tersebut bisa dengan memasukkan A dan B-nya ke dalam rumus, sehingga diperoleh nanti hasilnya sama dengan 29. Contoh kedua. Diketahui deret aritmatika 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Nah, maka untuk menyelesaikan soal ini bisa menggunakan dua cara, yaitu cara pertama dengan menjumlahkan suku pertama sampai dengan suku ke-10.
Dan cara kedua yaitu menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka penyelesaiannya yaitu S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali A, dan A-nya di sini sama dengan 2, ditambah 10 dikurang 1 dikali B, di mana B-nya itu sama dengan 3. Maka hasilnya akan ditemukan yaitu 155. Selanjutnya, apa saja kesulitan dalam membahas atau dalam mempelajari materi ini? Dari hasil survei kami menemukan beberapa kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama itu kesulitan dalam operasi bilangan. Yang kedua itu kurangnya ketelitian dalam mengerjakan soal. Dan yang ketiga itu siswa tidak dapat mengerjakan soal-soal yang sudah tidak dalam bentuk dasar atau soal yang telah diubah bentuknya. Nah, berikut kami tampilkan beberapa jawaban dari hasil survei kami. Nah, pada jawaban yang pertama ini terlihat bahwa siswa salah atau siswa bermasalah pada operasi hitung bilangan, di mana dia mengerjakan penjumlahan terlebih dahulu kemudian mengalikannya, yang seharusnya perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu kemudian dijumlahkan. Soal yang kedua ini ditemukan masalah yang sama dengan masalah pada soal yang pertama, yaitu pada operasi bilangan. Pada jawaban yang ketiga ini terlihat bahwa siswa kurang teliti dalam mengerjakan soal yang diberikan, sehingga mendapatkan jawaban yang kurang tepat. Nah, dari ketiga jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang paling sering atau kesulitan yang paling sering dihadapi oleh siswa yaitu kesulitan dalam mengoperasikan atau kesulitan dalam operasi hitung bilangan. Jadi, solusi yang dapat diberikan yaitu siswa diharapkan agar melatih kemampuannya atau meningkatkan kemampuannya dalam mengoperasikan hitung bilangan, dan juga banyak-banyak mengerjakan latihan soal agar makin mahir dalam berhitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang materi baris dan deret geometri. Kali ini saya akan membahas tentang kesulitan siswa terhadap materi baris dan deret geometri. Selanjutnya pemahaman konsep tentang baris di geometri dan deret geometri. Selanjutnya, dari pemberian soal untuk anak SMP kemarin, kami telah mendapatkan beberapa kesulitan siswa terhadap materi baris dan deret geometri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kesulitan atau kesalahan siswa tentang pengerjaan barisan dan deret geometri. Berdasarkan hasil analisis data terhadap siswa mengenai materi baris dan deret geometri, siswa mengalami kesulitan yang pertama, kesulitan dalam menentukan rumus ke N. Siswa hanya menentukan suku ke N dengan mengganti nilai A dan B tanpa harus menyederhanakan lagi hasil dari rumus ke N tersebut. Hal ini disebabkan pemahaman siswa tentang konsep barisan suku ke N masih kurang. Yang kedua, kesulitan dalam menentukan suku pertama. Siswa masih mencari nilai A dari rumus umum suku ke N. Hal ini disebabkan siswa belum memahami konsep suku pertama, yaitu U1 sama dengan A, dan karena kurangnya ketelitian siswa, maka nilai A menjadi salah. Yang ketiga, kesulitan dalam menentukan apa yang diketahui dari soal cerita atau mengubah soal cerita ke dalam model matematika, sehingga siswa bingung menentukan langkah penyelesaian dari soal cerita tersebut. Karena di awal, siswa tidak memahami bahwa konsep U1 sama dengan A, sehingga siswa tidak menemukan ide untuk menyelesaikan soal tersebut. Selanjutnya, ciri barisan geometri. Barisan geometri memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Mencari rasio itu
Rumusnya yaitu R sama dengan U2 per U1, atau bisa juga U3 per U2. Jadi, suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Contohnya pada bilangan tersebut 128, 64, 32, dan 16. Kita cari R-nya atau rasionya, yaitu R sama dengan U2 per U1 sama dengan 64 per 128 sama dengan 1/2. Maka perbandingan antara suku pertama dengan suku kedua yaitu dikali dengan 1/2. 128 dikali dengan 1/2 sama dengan 64. Begitu juga dengan suku seterusnya. 64 dikali dengan 1/2 hasilnya 32. Maka rasionya adalah 1/2. Begitu juga dengan suku selanjutnya. Ciri selanjutnya yang ada adalah barisan geometri. Merupakan pola perkalian atau pembagian yang tetap. Contohnya nih pada bilangan tersebut ada 4, 12, 36, 108. Polanya dikali 3. 4 dikali 3, 12. 12 dikali 3, 36. 36 dikali 3, 108. Begitu juga dengan contoh selanjutnya, ada 128, 64, 32, dan 16. Polanya dikali dengan 1/2. 128 dikali 1/2 sama dengan 64, begitu juga dengan seterusnya. Maka polanya dari awal sampai akhir sama ya. Untuk menyelesaikan soal baris geometri, maka rumus baris geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, di mana R U2 per U1, atau UN per UN dikurang 1, di mana A adalah suku pertama barisan geometri, R adalah rasio antar suku-suku, N adalah urutan suku, dan UN sama dengan suku ke N. Selanjutnya adalah deret geometri. Apa sih itu deret geometri? Deret geometri adalah barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan yang tetap. Untuk menyelesaikan soal deret geometri, kita memerlukan rumus geometri, dan rumus geometri itu ada 2. Yang pertama, Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1 untuk R lebih dari 1. Yang kedua, Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R untuk R kurang dari 1. Maka UN sama dengan Sn dikurang Sn dikurang 1, di mana A sama dengan suku pertama barisan geometri, R adalah rasio antar suku-suku, N adalah urutan suku terakhir yang dijumlahkan, dan UN adalah suku ke N. Contoh soal, sini soalnya soal cerita ya. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian dan setiap potong membentuk deret geometri. Panjang tali terpendek 4 cm dan terpanjang 128 cm. Panjang tali mula-mula adalah, yang pertama kita tulis yang diketahui. Yang pertama panjang tali terpendek yaitu 4 cm, juga merupakan potongan tali pertama yaitu juga bisa U1. Yang kedua, panjang tali terpanjang yaitu 128 cm, yang juga potongan tali ke-6. Kenapa 6? Karena 6 bagian. Yang ketiga, buat potongan tali ke. Kita buat tali seutas tali, kemudian kita potong-potong dari yang terpendek hingga ke panjang dan membentuk 6 tali, yaitu tali ke-1, tali ke-2, tali ke-3, tali ke-4, tali ke-5, dan tali ke-6.
Kemudian isi tali terpendek dan terpanjang. Yang di soal adalah yang 4 cm yang pendek dan yang panjang 180 cm. Kita isi, tali pertama kita isi 4 cm dan tali ke-6 128 cm. Kemudian pilih rasio atau R yang cocok untuk barisan. Kemudian tentukan U yang ditanya. Dan kemudian rasionya di sini pola kali 2 ya. Karena rasionya dikali 2 atau polanya dikali 2, maka 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 dikali 2 sama dengan 16, 16 dikali 2 32, 32 dikali 2 64, 64 dikali 2 128 cm. Karena yang ditanyakan panjang tali mula-mula, maka kita jumlahkan dari tali pertama hingga tali ke-6 atau dari tali terpendek hingga tali terpanjang, yaitu 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64 ditambah 128 sama dengan 252 cm. Jadi panjang tali mula-mula adalah 252 cm. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.